Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Nurdin dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah ini. Nah, judul pertama yaitu Pelatihan, Pengembangan, dan Evaluasi. Pelatihan dan pengembangan evaluasi. Pelatihan, training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pengembangan development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Nah, jenis-jenis pelatihan pengembangan: 1. Pelatihan keahlian, 2. Pelatihan ulang, 3. Pelatihan lintas fungsional, 4. Pelatihan tim, 5. Pelatihan kreativitas. Nah, tujuan dari pelatihan pengembangan dan pengembangan. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan kerja menurut Shimamura 2006 dengan POL 276. Dia akan disahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. 1. Memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan. 2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengukur waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. 4. Membantu memecahkan masalah operasional. 5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menahan dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematik. 6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Tujuan evaluasi kinerja: 1. Meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang dahulu. 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensi. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin diubah. Manfaat pelatihan pengembangan dan kegunaan evaluasi: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. 3. Membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. 6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Faktor-faktor penilaian kinerja: 1. Tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja.
2. Tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seseorang karyawan. 3. Perilaku-perilaku inovatif spontan di luar persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerjasama, tindakan proaktif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. 1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan yang menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman serta pelatihan yang diperoleh. 2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individu tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab sebagai seorang karyawan. 3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditunjukkan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Jenis-jenis elemen penilaian kinerja. 1. Performance standar. 2. Kriteria manajemen kinerja. 3. Pengukuran kinerja. 4. Tantangan dalam penilaian kinerja. 5. Pelaku evaluasi kinerja. 6. Waktu pelaksanaan. Materi kedua, yaitu kompensasi dan proteksi evaluasi pekerjaan. Kompensasi langsung dan tidak langsung. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Fungsi kompensasi menurut Martoyo 1994, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seseorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilisasi organisasi, secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi. 1. Memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. 2. Mempertahankan karyawan yang ada eksodus. 3. Menjamin keadilan pemberian kompensasi yang baik. 4. Memenuhi peraturan-peraturan legal. 5. Menghargai perilaku yang diinginkan. 6. Mengendalikan biaya-biaya. Kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung, bayaran pokok gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran intensif, bonus, komisi, pembagian laba, keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh program tabung dan anuitas pembelian saham. Kompensasi finansial tidak langsung. Program proteksi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Bayaran di luar jam kerja, libur, hari besar, cuti tahun dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Tunjangan non-finansial berupa pekerjaan, tugas-tugas yang menarik tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian, lingkungan kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompetitif, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman.
Materi ketiga yaitu pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia tenaga kerja dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk oleh manajemen sumber daya manusia, karena memerlukan modal atau dana pada waktu penarikan maupun pada waktu karyawan tersebut berhenti. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya, yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak perusahaan. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya lebih lanjut dan dianggap sudah tak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. 1. Pensiun. 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri dan dari pegawai. 3. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. 4. Pemberhentian sementara. Bentuk-bentuk pensiun yaitu 1. Karena batas usia pensiun. 2. Kemauan sendiri. 3. Takdir, misalnya sakit, meninggal dunia. 4. Rekrutasi dinas. 4. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Materi keempat, model aplikasi dan manfaat pengembangan. Model aplikasi pemasaran. Aplikasi marketing merupakan aplikasi khusus untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Aplikasi ini bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pengguna untuk aplikasi atau widget dan menghasilkan pendapatan. Sistem informasi pendukung pemasaran. Sistem pemrosesan transaksi. Aplikasi yang pertama kali yang digunakan adalah sistem pemrosesan ribuan transaksi setiap hari dalam organisasi, contohnya yaitu penjualan, pengiriman, dan penerimaan pembayaran. Decision Support System. Decision Support System adalah sistem yang berbasis komputer, biasanya bersifat interaktif, dirancang untuk membantu manajer atau membuat keputusan yang lain. Tujuan manfaat aplikasi bagi manajemen pemasaran. 1. Mampu menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. 2. Mampu melacak dan mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. 3. Mampu menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. 4. Menyajikan promosi yang lebih baik. 5. Mempermudah pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa perusahaan lain memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuannya, yaitu kinerja yang produktif dan berkembang. Secara khusus, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Mencapai efisiensi. 3. Meminimalisir masalah yang terjadi di tempat kerja. 4. Mengurangi kecelakaan kerja. 5. Meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. 6. Memelihara motivasi kerja pada karyawan. 7. Meningkatkan peluang karir bagi para karyawan. 8. Meningkatkan atau menunjukkan jiwa kepemimpinan di kalangan karyawan. Kendala pengembangan sumber daya manusia. 1. Pelatihan dan instruktur. 2. Fasilitas pengembangan. 3. Kurikulum. 4. Dana pengembangan. 5. Evaluasi efektif manfaat pengembangan. Metode pengembangan sumber daya manusia. 1. Pelatihan atau training. Metode ini adalah proses pembelajaran bagi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih mengutamakan praktek. 2.
concasing atau pembandingan. Metode ini adalah sistem belajar di mana karyawan yang bersangkutan dibimbing oleh atasan atau karyawan lain yang lebih berpengalaman. Cara ini cukup aktif karena hubungan kerja yang terjadi yang memungkinkan mereka masih dapat sering bertemu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi lembaga yang dapat dilakukan baik pimpinan maupun anggota yang bersangkutan. Faktor eksternal, organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak lepas dari pengaruh di lingkungan di mana organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuan, maka harus memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam kebijakan pemerintah, sosial, budaya, masyarakat, perkembangan. Materi 4. Hubungan antara karyawan dengan industrial. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan perusahaan. Tujuan hubungan industri: 1. Mewujudkan hubungan yang harmonis. 2. Dinamis. 3. Kondusif. 4. Berkeadilan perusahaan. Cara menjalin hubungan baik antara karyawan dan pengusaha: 1. Outing. 2. Liburan. 3. Ajak makan siang. 4. Memberi penghargaan. Peran karyawan. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan merupakan komponen utama dan sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. Materi kelima, kelayakan dan keadilan dalam pengupahan. Keadilan upah internal konsisten adalah keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi. Newman and Milkovin 2004. Pernyataan seperti "perilaku yang adil untuk semua pegawai" merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan: berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk sesuai individu dalam hubungan ketenagakerjaan. Menurut Shimamura 449, keadilan kompensasi terbagi menjadi 3: keadilan eksternal, keadilan individu, keadilan internal. Kelayakan eksternal konsisten. Selain masalah keadilan, maka dalam kompensasi perlu juga memperhatikan kelayakan. Dalam arti, upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan lain atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum. Faktor yang mempengaruhi upah: 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Organisasi atau buruh. 3. Kemampuan untuk membayar. 4. Produktivitas. 5. Biaya hidup. 6. Pemerintah. Materi ke-6, hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pemburuhan pada khususnya, karena istilah itu timbul dari akibat dari tuntutan hukum pemburuh itu sendiri serta perkembangan hukum nasional yang didasarkan pada sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Dalam pelaksanaan secara operasional, tenaga kerja dibagi menjadi 3. 1. Pre-employment, sebelum masuk kerja. During employment, dalam hubungan kerja. Post-employment, sesudah bekerja. Pihak-pihak yang terkait dalam hukum tenaga kerja: 1. Pekerja. 2. Serikat pekerja atau buruh. 3. Organisasi pengusaha.
4. Lembaga kerjasama atau bipartit. 5. Pemerintah atau pengusaha. Hubungan ketenagakerjaan atau perjanjian kerja. 1. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, yaitu buruh, mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lain, yaitu majikan, untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah. Pasal 106 ABW KUPER. 2. Perjanjian kerja bersama ini adalah semua perjanjian tertulis sehubung dengan kondisi-kondisi kerja yang diakhiri dengan penandatanganan oleh pengusaha, kelompok pengusaha, atau suatu organisasi atau suatu lebih organisasi pengusaha di satu pihak dan pihak lain oleh perwakilan organisasi pekerja atau perwakilan dari pekerja yang telah disahkan melalui peraturan dan hukum nasional. Upah tenaga kerja. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atau prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja UMR, produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, perbedaan jenis pekerjaan.